Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majelis yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-120, yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, artinya di sini kamu adalah orang-orang yang beriman, niscaya mereka, dalam hal ini orang-orang munafik, akan bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka akan bergembira karenanya. Tetapi jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki juz yang keempat. Juz yang keempat ini dimulai di separuh surat Ali Imran, dan kemudian juga separuh surat An-Nisa. Nah, kali ini, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita mengenai orang-orang yang munafik. Nah, tema persatuan atau kesatuan dan kerukunan umat merupakan tema yang mengalir, ya. Dan kerukunan dan persatuan umat merupakan hal yang penting di dalam Islam. Konteks dari juz keempat ini diturunkan di tahun ketiga setelah hijrah. Pada saat itu, seperti kita ketahui, umur umat Islam di Madinah ini baru sekitar 3 tahun, dan di tahun ketiga ini terjadi perang Uhud. Nah, orang-orang yang munafik ini konteksnya mereka memberikan 1000 alasan untuk tidak ikut berperang. Tapi seperti kita ketahui, umat Islam mengalami setback di dalam perang Uhud ini. Dan pada saat umat Islam kembali dari kekalahan dari perang Uhud ini, orang-orang munafik ini bergembira. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI Allah, makanya dalam Al-Quran, juz yang keempat ini, Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita mengenai orang-orang yang munafik ini, tanda-tanda mereka, sehingga kita dapat mewaspadainya. Tidak untuk memusuhinya, tidak untuk menjauhkan diri dari mereka sepenuhnya, tidak, tapi untuk mewaspadainya. Karena kita tidak boleh menjadi orang-orang yang bodoh dan tertimpa masalah karena kebodohan kita atau ketidakhati-hatian kita. Kita harus waspada. Tapi Rasulullah SAW dan umat Islam pada saat itu di Madinah tetap berhubungan dengan mereka. Siapa tahu mereka, karena mereka juga tidak tahu, siapa tahu mereka pada akhirnya menjadi beriman ya sepenuhnya. Jadi kita diberikan peringatan, tetapi tidak untuk menjauhi mereka, tidak untuk memusuhi mereka, tidak untuk membalas keburukan dengan keburukan. Nah, orang-orang munafik ini atau sifat-sifat munafik ini tetap ada di zaman Rasulullah hingga saat kita ini masih ada. Ya, makanya kita penting untuk mengetahui tanda-tandanya sehingga kita dapat mewaspadai tipu daya mereka, dan yang paling penting lagi, kita dapat mengintrospeksi diri kita sendiri supaya tanda-tanda tersebut tidak ada pada diri kita. Kita harus berani memuhasabah atau berintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita ada tanda-tanda orang munafik itu ada diri kita? Jika ada, kita tentunya ingin atau harus menghilangkannya. Dan demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini yang benar hanya dari Allah dan Rasul-Nya, kesalahan dari Irfan sendiri dan kekurangan dari sisi Irfan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.